Apakah kalian pernah salah mengetik alamat URL di alamat browser? Misalnya google.com menjadi google.com. Lalu, apa yang terjadi? Kalian pasti akan diarahkan ke website lain, yang di mana website tersebut merupakan sebuah tindak kejahatan para typo squatter untuk para pengguna yang tidak sengaja mengunjungi situs tersebut. Jadi, tahu kan gambaran dari typo squatting? Lalu, seperti apa contoh kasus dan hukum dari kejahatan siber tersebut? Kami dari kelompok 23 akan menjelaskan kepada kalian topik tersebut. Saya Muhammad Rifki Ivan Syamunaf dengan NPN 21081010270. Nama saya Muhammad Gamatri Yoko Aninito Putro dengan NPM 21081010273. Baiklah, kita langsung ke pengertian typo squatting. Apa itu typo squatting? Typo squatting adalah sebuah tindak kejahatan dengan mengoperasikan nama-nama domain dari hasil variasi suatu nama domain yang terkenal, dengan harapan situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet yang salah mengeja atau mengetik dari situs asli yang memang ingin dikunjungi pengguna. Pelaku atau tersangka akan membuat URL yang mirip, setidaknya 1-4 URL. Semua itu mirip dengan domain perusahaan korban sasaran. Sekali masuk ke situs yang dibuat pelaku, pengguna akan ditipu seakan-akan mereka seperti masuk ke alamat URL yang memang mereka tuju, dari menggunakan logo mirip atau bahkan sama. Tampilan situs dan konten yang disajikan juga mirip. Salah satu praktik dari typo squatting di mana sang typo squatter, pelaku typo squatting tersebut mendaftarkan satu atau lebih nama domain yang merupakan kesalahan ketik dari domain terkenal, berharap dapat memanfaatkan kesalahan ketik dari pengguna internet saat user secara tidak sengaja memasukkan alamat situs yang salah, wrong sites. Mereka mungkin akan diarahkan ke situs alternatif yang milik typo squatter tersebut, dan biasanya link tersebut akan diarahkan sama persis seperti tampilan website domain asli dari korban, atau biasanya ke halaman yang mengandung banyak malware dan konten-konten yang mengandung asusila. Untuk kasusnya, kita mengambil kasus dari www.klikbca.com. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung yang bernama Steven Haryanto. Ide ini timbul karena Steven juga pernah salah mengetikkan alamat website. Karena perkara ini, kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya dan pemalsuan situs internet banking palsu, maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata. Melakukan kasus pembobolan bank serta telah mengganggu suatu sistem milik orang lain dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya, artinya mengganggu privasi orang lain dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam sistem internet bank palsu tersebut. Adapun peraturan-peraturan dan hukum-hukum di Indonesia yang mengatur tentang typo squatting. Yang pertama yaitu penggunaan dan penggandaan merek tanpa izin. Diatur dalam pasal 72 UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan nama untuk kepentingan komersil suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selanjutnya, orang yang melakukan typo squatting bisa dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Karena barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang akan diancam pidana paling lama 4 tahun. Selanjutnya, orang yang melakukan typo squatting bisa dikenakan pasal 26 ayat 1 UU 19 tahun 2016 kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang melanggar hak itu dapat mengajukan gugatan atau kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah upaya mencegah typo squatting. Upaya untuk mencegah kejahatan typo squatting yang dapat kita lakukan yaitu: pertama, teliti dan waspada.
Teliti dan waspada maksudnya adalah dengan memperhatikan pengetikan saat ingin masuk domain. Cek sampai benar secara pasti bahwa yang kamu ketik pada address browser tidak salah. Cek ulang seperti halnya mengeja dan pastikan ketikan tersebut tidak salah. Cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk menghindari tindakan kejahatan typo squatting. Kedua, menjaga data yang penting. Alangkah baiknya kita harus menjaga kebobolan data kita dengan cara rajin menggantikan disk kata sandi. Selalu backup data yang penting secara rutin dan jangan sembarangan berbagi info pribadi. Ketiga, tuntut dan laporkan. Saat kalian menemukan sebuah cyberthreat, kalian wajib melaporkannya ke pihak berwenang. Keempat, pasanglah antivirus. Menggunakan program antivirus sebagai upaya pencegahan untuk tetap aman dalam segala kegiatan di internet. Kelima, waspada dengan iklan. Berhati-hatilah dengan iklan yang sering muncul di situs-situs dan selalu periksa sumber dan kebenarannya. Jangan mudah tertarik pada iklan yang disajikan dan segera hindari iklan yang harus memberi data pribadi sebagai suatu persyaratan. Keenam, mengabaikan spam. Abaikan lampiran email dan URL yang mencurigakan yang biasa ditemui di sebuah platform chatting seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Kesimpulan pada topik yang kami bawakan ialah typo squatting merupakan tindak kejahatan yang merugikan pengguna internet yang tidak sengaja masuk ke situs dari typo squatter tersebut, dan juga merugikan perusahaan atau personal yang menjadi korban dari typo squatting. Pelanggaran hukum bagi tersangka yang melakukan tindakan typo squatting akan dijerat ke dalam pelanggaran penggunaan dan penggandaan merek tanpa izin, penipuan, dan juga pencurian data pribadi pengguna internet. Sehingga kita harus berhati-hati saat melakukan pengetikan pada alamat URL yang ingin kita kunjungi agar terhindar dari serangan typo squatting. Itu saja topik yang sudah kami bawakan. Semoga kita bisa berhati-hati dalam menjaga data pribadi kita karena serangan cybercrime. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 23 pamit undur diri. Terima kasih.